yang orang-orang yang percaya hoax atau konspirasi adalah orang-orang yang terdampak, ya, entah terdampak secara ekonomi, entah terdampak secara sosial. Jadi mereka seperti mencari pelampiasan. Ya, ini sama-sama wujud orang yang semuanya kita frustasi dengan adanya bencana yang tiba-tiba. Tapi kan cara menangani bencana tersebut, cara menghadapi masalah setiap orang berbeda. Ada orang yang dengan cara denial, dengan cara mencari pembenaran itu bisa membuat dirinya itu lebih tenang. Dan itu banyak terjadi pada orang-orang yang memang terdampak ya. Jadi terutama terdampak ekonomi. Ya, memang kasihan. Jadi saya sering juga melihat fenomena orang ini awalnya biasa aja, dia nggak percaya konspirasi, tapi dia menjalankan protokol kesehatan. Tapi dengan semakin berjalannya waktu, kondisi ini juga nggak selesai-selesai ya. Terus ditambah lagi dengan mungkin kebijakan pemerintah yang kadang kan berbeda-beda ya. Jadi seperti bertolak belakang, terus seperti ada sesuatu yang privilege ya, selalu ada privilege gitu. Dan akhirnya orang tersebut jadi nggak percaya karena itu gitu. Jadi faktornya sebetulnya banyak. Dan tentunya faktor pendidikan itu juga berpengaruh ya, tapi saya rasa itu tidak utama. Karena yang berpendidikan tinggi pun percaya konspirasi juga banyak gitu. Karena memang lebih ke bagaimana cara dia menghadapi masalah. Jadi mekanisme pembelaan ego ya, kita bilangnya itu MPE, itu caranya macam-macam. Ya termasuk itu salah satunya dia berusaha mencari pembenaran supaya apa yang dia lakukan itu seolah memang ini yang benar gitu ya. Jadi dia juga tidak perlu lagi misalnya pakai masker dan lain-lain. Dia ingin kembali ke kondisi seperti dulu. Ya. Tapi akhirnya ya lebih kalau kita melihatnya kan wah orang ini denial gitu ya. Tapi itu memang mekanisme pembelaannya dia gitu. Nah biasanya orang-orang begini itu baru kembali ke jalur yang benar itu bila mengalami sendiri. Ini juga banyak. Sudah banyak terjadi juga. Jadi dia mengalami sendiri, entah keluarga terdekatnya, entah dirinya sendiri, baru dia bisa baru dia bisa sadar gitu. Ya, itu memang sudah banyak. Dulunya, jadi saya sejak awal kan terjun di edukasi media sosial tuh juga sempat kaget ya. Ternyata di media sosial tuh orang bisa jadi jahat gitu ya. Mungkin karena di media sosial itu kan tidak harus memasang foto, orang tidak tahu identitas kita ya. Mungkin nama kita juga bisa kita samar-samarkan. Mungkin kita laki-laki tapi kita bisa pasang foto perempuan gitu ya. Jadi kayak orang itu bebas banget dengan memakai topeng, lalu bisa melakukan apapun yang dia inginkan untuk pelampiasan. Jadi saya dulu di awal-awal juga mengalami pembulian secara cyberbullying gitu ya. Sampai sekarang ya. Tapi ya beberapa itu justru akhirnya orang-orang itu DM saya konsultasi, ternyata dia kena, ayah ibunya meninggal. Nah itu dia baru sadar. Ada yang seperti itu. Jadi sebetulnya kasihan ya. Ya kita ini kan korban dari suatu, ya dibilang masyarakat ini kan kita sama-sama masyarakat ya, tenaga medis, masyarakat ini kan sama-sama masyarakat gitu loh. Jadi ya sebetulnya juga tergantung bagaimana pemerintah ini nantinya ke depannya gitu. Karena kalau enggak masyarakat jadi banyak yang enggak percaya gitu. Dan ditambah juga akun-akun penebar hoax itu kan juga enggak ditindak secara tegas gitu ya, dibiarin aja. Akhirnya masyarakat kan bebas juga memilih mau percaya yang mana. Itu hak mereka gitu. Ya, jadi itu fenomena yang terjadi di negara kita dan termasuk cukup memprihatinkan. Jadi negara kita tuh termasuk 5 besar penyumbang hoax terbesar di dunia berdasarkan salah satu survei sekitar tahun lalu ya, sekitar bulan November tahun lalu. Itu Indonesia termasuk 5 besar setelah Cina, India, Amerika, ya itu termasuk kita juga adalah penyumbang hoax, penyumbang misinformasi terbanyak juga, terutama dari WA ya. Ya betul, WA group ya dok ya, itu kan karena nggak bisa dikonter. Kalau WA itu kan nggak bisa dikonter, dia satu arah ya. Kalau di Instagram, di Twitter, atau di yang lain Facebook itu kan kita masih bisa counter. Kalau WA group kan nggak bisa, broadcast jalan gitu ya. Jadi nggak ada yang mengcounter. Ya itu memang sumber yang paling banyak gitu. Ya, dan WhatsApp juga tidak encrypted kan ya? WhatsApp itu encrypted. Tidak ada semacam badan yang melihat gitu. Kalau Instagram kan bisa kita report, bisa di-block gitu oleh Instagramnya atau Twitternya. Tapi kalau WhatsApp group memang susah sekali, dan apalagi kalau di-share pribadi oleh orang yang kita kenal gitu, jadi lebih seperti itu ya, lebih percaya jadinya. Ya. Tapi menurut dokter ini terjadi di seluruh dunia atau di Indonesia yang cukup parah gitu kok sepengetahuan dokter tuh?
Kalau masalah misinformasi sama hoax ini kayaknya sih di seluruh dunia ada ya. Saya lihat di seluruh dunia ada, cuman mungkin proporsi orangnya atau proporsi masyarakatnya yang berbeda. Jadi kalau di kita mungkin karena masih banyak orang yang juga literasinya tidak tinggi, terus banyak juga yang pendidikannya juga masih rendah, terus ditambah lagi juga mungkin masalah ekonomi, nggak semua orang juga bisa mengakses informasi yang luas, akhirnya mudah ya termakan hoax dari satu sumber saja, ya termasuk yang cukup lumayan lah ya kalau secara prevalensi ya. Kalau nggak salah kan survei dari BNPB kapan itu yang tidak percaya COVID sekitar 45% ya. 45%, ya. Ya, lumayan, hampir 50% loh, gitu. Tapi kalau Amerika kita lihat meskipun memang ada demo atau orang-orang yang memang tidak percaya COVID, tidak mau vaksin, ada memang, tapi saya lihat program vaksinasi mereka jalan, ya. Bahkan Amerika itu termasuk 3 tertinggi yang tercepat vaksinasinya setelah UK, Amerika, dan Israel. Jadi saya rasa orang yang protes-protes, yang demo itu kayaknya nggak berpengaruh gitu kalau di sana. Tapi kalau di sini saya rasa cukup berpengaruh. Ya, jadi kayak vaksin segala, program vaksin kita kan lambat juga ya. Memang terlepas masalah distribusi, masalah stok prioritas, tapi juga pasti ada faktor vaksin hesitansi juga kan di sini gitu. Jadi mungkin itu karena kita banyak, jadinya lebih ngefek atau lebih berefek lah dibandingkan dengan negara-negara maju itu. Tapi kalau terjadinya pasti terjadilah, pasti ada di seluruh dunia yang sama, yang kelompok yang memang tidak setuju atau tidak percaya, pasti ada. Itu apa yang bisa kita lakukan ya dok untuk meminimalisir, karena pastinya akan ada selalu fake news, hoax. Bagaimana cara kita untuk meminimalisir apa sumber informasinya yang harus kita bantu filter atau kita mereport ke apapun itu, misalnya Twitter, Instagram, atau ngeblok gitu di WhatsApp, atau menurut dokter bagaimana baiknya dok? Ya, jadi menurut saya tetap mulai dari diri kita masing-masing ya, dan juga jangan ragu untuk speak up ya, meskipun kita lebih muda, meskipun kita dibilang apa sih kamu anak bau kencur tahu apa, kadang gitu ya kalau di grup WhatsApp. Biasanya grup WhatsApp itu karena yang terpengaruh kebanyakan generasi boomers ya, jadi orang-orang yang memang udah ya bilang apa namanya seumuran orang tua kita lah gitu, mereka yang lebih mudah terpengaruh. Tapi kadang kita kalau mau mengingatkan kan jadi dibilang kurang ajar, dibilang nggak sopan gitu ya. Tapi saya rasa kita harus speak up ya tetap. Jadi kita ya secara sopan tetap mengedepankan sopan santun, tapi kita juga boleh untuk mengcounter. Jadi kalau ada informasi yang kira-kira tidak benar ya kita berikan saja informasi tandingannya tanpa harus sampai kita bertengkar gitu ya. Kalau dia nggak percaya ya sudah, itu sebetulnya sudah maksimalnya kita. Jadi saya selalu kalau ditanya juga, dok gimana nih sekeliling saya masih begini, saya capek mengingatkan gini-gini. Jangan habiskan energi kita untuk itu. Jadi kalau untuk mengedukasi itu yang penting kita berikan informasi yang benar. Untuk urusan percaya atau tidak itu saya bilang itu adalah hidayah ya. Hidayah itu udah nggak bisa kita atur. Ya kalau dia dapat hidayah dari Tuhan, dia akan terbuka matanya, terbuka hatinya, dia percaya. Tapi kalau dia nggak dapat hidayah, ya mau sampai kapanpun kita ngomong berbusa-busa, dia nggak akan percaya. Itu sama seperti kita memaksa dia pindah agama. Jadi dia udah punya suatu keyakinan, kita memaksakan dia pindah keyakinan. Bayangkan sulitnya seperti apa. Itu yang saya hadapi dan itu yang saya pelajari. Dulu awal-awal mungkin saya masih berapi-api ya, kalau ada orang yang seperti mengcounter itu saya lawan terus sampai semalaman saya balas itu saya tahan. Tapi lama-lama juga saya pikir buat apa gitu ya. Ya itu energi saya sayang, mendingan energi saya buat untuk mengedukasi orang-orang yang mau diedukasi gitu. Saran, tips and trik nggak dok? Bagaimana bisa kita tetap positive thinking mungkin seperti itu? Iya, ya ini untuk mental ya, mental health ya. Ya, mental health itu penting banget ya, karena itu tadi kita nggak semua orang bisa menghadapi masalah dengan mekanisme pembelaan yang baik. Ya contohnya tadi ya mekanisme pembelaan akhirnya yang diambilkan yang aneh-aneh gitu ya, yang denial lah, yang tidak percaya lah gitu. Tapi sebetulnya itu adalah pilihan kita masing-masing ya. Jadi ya kalau kita bilang tips ya, yang penting kalau kita mau berpikir positif itu bukan berarti kita harus menutup mata dari fakta. Itu kalau menurut saya ya. Fakta itu tetap kita harus tahu tujuannya. Kadang kita perlu takut, kadang kita perlu cemas, kadang kita perlu khawatir supaya kita bisa waspada.
Karena kalau nggak ada itu semua, kita jadi merasa aman tapi palsu. Itu yang bahaya. Akhirnya bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita memang sedang jenuh-jenuhnya dengan berita-berita, bahkan saya sendiri akhir-akhir ini karena tiap hari itu yang saya dengar adalah kabar kematian, kabar sakitnya teman saya, saudara saya ya, itu mah saya kambuh terus. Meskipun nggak kelihatan ya dari luar saya ini takut atau apa, berarti kan tubuh saya takut ya, karena saya memang punya emah dan nggak pernah kambuh kayak gini. Jadi tuh tiap hari tuh nyeri rasanya, terus mual itu tiap hari. Karena tiap hari yang saya dengarkan itu beritanya. Ya itu sebenarnya tergantung kita ya, kalau memang kita sudah ada di batas jenuh, sudah ada di batas seperti itu, tutup aja dulu, jangan mendengarkan berita-berita yang buruk dulu. Nggak apa-apa, kita sejenak seperti menarik diri ya. Mungkin kita lakukan kegiatan yang bikin kita senang gitu, atau me time, take your me time gitu. Jadi kalau Anda punya hobi apa, itu lakukan aja, mungkin dengan hal-hal yang sangat-sangat simpel ya di rumah. Mungkin Anda suka berkebun ya berkebun, suka baca buku ya baca buku, nggak usah dengerin berita-berita yang ada dulu. Tapi kalau Anda tetap bisa, tetap ingin tahu dan Anda bisa mengelola stresnya, yang saya rasa nggak masalah. Jadi memang itu sangat-sangat individual ya, kita nggak bisa memberikan, kayak saya memberikan tips seperti ini belum tentu berlaku untuk orang lain, jadi mereka seharusnya punya cara sendiri-sendiri. Yang penting jangan sampai kita akhirnya kebablasan gitu ya, kebablasan itu kita akhirnya jatuh ke kondisi depresi ya, jatuh ke kondisi cemas yang berlebihan, itu jangan sampai. Tapi kalaupun sampai ke kondisi itu ya mungkin kita butuh bantuan dari ahli, nggak apa-apa, nggak usah malu. Misalnya konsultasi ke psikolog, ya konsultasi ke psikiater. Saya rasa semua orang sekarang membutuhkan tenaga mereka. Maksudnya membutuhkan tenaga psikolog dan membutuhkan tenaga psikiater. Karena memang kondisi kita sedang seperti ini. Bahkan di India yang saya tahu ya, lalu di Malaysia ini mulai meningkat juga angka bunuh diri. Ya karena mungkin kehilangan pekerjaan, ya masalah sosial, masalah ekonomi. Jadi itu nggak bisa dipungkiri. Makanya harus hati-hati banget, saling mengingatkan, kalau ada keluarga saling support, itu penting banget, teman juga saling support, itu untuk menghadapi ini bersama-sama. Ya, memang sulit. Rumah, lalu butuh nggak sih orang-orang tuh beli kayak oksigen seperti itu di rumah? Apakah yang portable itu juga sering kita mendapatkan pertanyaan seperti itu, Dok? Ya, jadi untuk isolasi mandiri memang seharusnya ada syaratnya ya. Sebenarnya tidak semua orang itu boleh isolasi mandiri. Jadi terutama orang-orang yang risikonya ringan, seperti orang-orang yang bukan lansia, orang-orang yang tidak memiliki penyakit komorbid, atau orang-orang yang gejalanya ringan. Tapi meskipun begitu, gejala ringan ini dalam perjalanan juga bisa menjadi berat. Oleh karena itu, isoman itu sebetulnya kuncinya adalah monitor kondisi. Jadi sejak awal sakit, itu idealnya harus konsultasi ke dokter. Jadi pada saat isoman itu kita juga di bawah pengawasan dokter, bisa lewat telemedicine, bisa lapor ke puskesmas terdekat ya. Jadi kita isolasi mandiri itu ada yang mengawasi gitu, orang yang memang paham. Dan itu diperlukan. Jadi monitor kondisi itu seperti monitor gejalanya, apakah tambah berat, lalu suhu badan, tensi, nadi, dan yang paling penting adalah saturasi oksigen. Itu sudah wajib ya, jadi kalau kita isolasi mandiri, kita harus punya alat untuk mengukur saturasi oksigen. Karena itu yang bisa mendeteksi perburukan gejala paling dini. Jadi itu bisa menyelamatkan kita kalau kita tahu secara dini saturasi kita turun. Karena kadang-kadang saturasi turun tuh orang nggak sesak ya, mungkin pernah dengar happy hipoksia ya, yaitu jadi orang itu meskipun saturasi oksigennya sudah turun terus, dia tidak akan pernah merasa sesak sampai ada di suatu titik yang sudah berat sekali baru dia merasakan sesak. Dan kalau dia baru tahu pada saat itu dia ke rumah sakit, biasanya sudah terlambat, dia harus dipasang ventilator dan lain-lain, dan tentunya kemungkinan untuk sembuhnya jauh lebih kecil gitu. Makanya yang penting itu adalah monitornya. Jadi kalau saturasi oksigen ada di bawah angka normal tertentu, itu di saat kita harus segera cari rumah sakit, misalnya seperti itu. Jadi itu pentingnya monitor. Kalau untuk obat dan lain-lain semua harus sesuai anjuran dokter. Jadi dari awal harus selalu konsultasi. Jadi hati-hati, sudah banyak berita juga orang meninggal saat isoman ya. Bahkan ada yang sedang berjemur tiba-tiba meninggal ya. Ada yang juga di rumah memang karena tidak ada rumah sakit dia tambah sesak, tidak ada oksigen dan lain-lain, dia akhirnya meninggal. Nah kalau untuk oksigen ini sekali lagi optional karena kita jangan sampai kita menimbun ya, karena orang yang membutuhkan jauh lebih banyak. Tapi karena dengan monitor itu sebetulnya kita bisa
aware di awal. Jadi kalau misalnya yang sakit itu adalah orang-orang yang berisiko tinggi mengalami perburukan seperti lansia atau orang dengan penyakit komorbid, nggak apa-apa, langsung beli oksigen atau apapun ya untuk jaga-jaga pada saat sudah sakit. Tapi kalau belum sakit gini, lebih baik kita mencegah aja fokusnya ya, nggak usah menimbun yang macam-macam, obat ditimbun, lalu nanti oksigen ditimbun, nanti yang benar-benar membutuhkan jadi nggak dapat gitu. Jadi pokoknya kalau udah sakit, warganya kira-kira beresiko, langsung beli dari awal ya, sambil monitor saturasi. Itu kalau pulse oximeter, saturasi oksigen itu mau beli dari awal boleh, ya boleh aja karena itu memang penting sekali untuk monitor kondisi. Kalau oksigen sebetulnya optional kan, jadi banyak cara sih untuk meningkatkan oksigen, tidak harus dengan oksigen ya, banyak misalnya latihan pernafasan dan lain-lain itu bisa. Tapi kalau alat untuk monitor ini memang paling krusial, jadi itu jangan nunggu sampai sakit, biasanya udah habis, sekarang aja sudah banyak katanya kosong di mana-mana. Jadi kalau untuk alat monitor itu lebih baik kita punya ya, karena itu sangat bermanfaat untuk memonitor kondisi kita gitu. Kita harus lihat fakta tiap hari ya, kondisi negara kita sekarang memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi ya yang harus kita lakukan adalah lakukan porsi kita yang kita bisa, maksimal yang kita bisa. Misalnya kita bisanya mendukung dengan di rumah saja, tidak perlu keluar kalau misalnya tidak ada kegiatan penting, terus kita pakai masker dengan baik ya, itu sudah porsi yang sangat baik gitu. Jadi ya lakukan saja porsi kita, dan jangan lupa untuk tadi ya, berani untuk speak up pada orang-orang yang menyebarkan berita yang salah. Bahkan menegur orang yang tidak bermasker itu adalah juga suatu tindakan heroik zaman sekarang ya. Bahkan Anda di rumah saja, tidur saja, berbaring di rumah pun tindakan heroik gitu untuk kondisi sekarang. Jadi lakukan saja tindakan-tindakan kecil tersebut, tapi kalau itu dilakukan bersama dengan seluruh masyarakat, saya rasa akan sangat berdampak ya. Jangan lupa kita selain berhadapan dengan pandemi, kita juga berhadapan dengan infodemik, dan ini juga cukup menyusahkan. Infodemik ini adalah banjirnya informasi tadi ya, akhirnya banyak sekali masyarakat yang termakan hoax, dan akhirnya hoax ini bisa menghambat penanganan pandemi. Ya, jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Itu aja sih dari saya.